Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara nama-nama Allah Ta'ala yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, dan Allah sebutkan di antaranya dalam surat Thaha Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman tinggi di atas arsy. Juga Ar-Rahim Allah berfirman wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu Maha Penyayang kepada orang beriman. Dan disebutkan juga bersamaan dalam surat Al-Fatihah Ar-Rahmanir Rahim. Dua nama ini mengandung sifat rahmah. Yang sifat rahmah itu yang disandarkan kepada Allah Ta'ala ada dua macam. Yang pertama rahmat, yang itu merupakan sifat dzatiyah, yang sifat melekat pada Allah Ta'ala, sebagaimana Allah firman dalam surat Al-A'raf ayat 156. Allah firman wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Kemudian rahmat yang diidhofatkan kepada Allah yang kedua adalah rahmah makhluqah, rahmat yang itu merupakan makhluk dari Allah Ta'ala, asar jejak dari sifat rahmah yang dzatiyah. Sebagaimana Allah Ta'ala firman, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, innalillahi mi'ata rahmah anzala minha rahmatan wahidah bainal jin wal ins wal bahaim wal hawam fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa biha ya'taful wahsyu ala waladiha wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Allah turunkan satu saja yang dibagikan antara manusia, jin, binatang dan serangga, yang dengan satu rahmat tersebut mereka saling berlemah lembut, dengan satu rahmat tersebut mereka saling menyayangi, dengan satu rahmat tersebut sampai-sampai binatang buas saja yang tidak ada belas kasihan itu lembut kepada anaknya. Dan Allah akhirkan 99 rahmatnya yang dengannya Allah merahmati hamba-hambanya nanti pada hari kiamat. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman kepada surga dalam hadis riwayat Muslim, anti rahmati arhamu biki man asya, wahai surga engkau adalah rahmatku, denganmu aku merahmati siapa saja yang aku kehendaki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan rahmat Allah Ta'ala yang satu, kita akan bahas yang satu saja. Itu disebutkan oleh para ulama, yang satu itu apa saja jejak dari rahmat Allah yang satu ini. Di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julail rahimahullah dalam kitabnya Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha, beliau menyebutkan satu persatu, dan tentunya sekarang kita hanya menyebutkan sebagian saja. Di antara jejak rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas, sampai-sampai dalam surat Ghafir ya, Allah gambarkan bagaimana para malaikat berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, wahai Rabb kami, ilmu dan rahmatmu meliputi segala sesuatu. Allah gandakan sifat ilmu dengan sifat rahmat, menunjukkan segala sesuatu yang diilmu oleh Allah Ta'ala itu pasti diliputi oleh rahmat Allah Ta'ala, dan tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan sebutkan yang satu ini, jejak rahmat yang satu ini. Di antara yang pertama adalah segala sesuatu yang Allah ciptakan, yang kita bisa mengambil manfaatnya, maka itu adalah jejak dari kasih sayang Allah Ta'ala. Bagaimana Allah menciptakan matahari, rembulan, langit, udara, Allah pergerakan menjadi angin, air, tumbuh-tumbuhan, binatang,
buah-buahan, semua yang kita dapat dari semua penciptaan Allah Ta'ala itu jejak dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan tulis apa faedah dari semua itu, begitu banyak. Belum lagi apa yang ada pada diri kita, semua nikmat yang kita rasakan itu jejak dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah, nikmat apapun yang kau rasakan semuanya dari Allah Ta'ala. Wa in ta'udu nikmatallah la tusuha, seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya, begitu banyak. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Mukhtasar Shawaikil Mursalah beliau mengatakan, anta law ta'amalta al-alam bi ainil basirah la ra'aitahu mumtali'an bi hadhihi rahmah al-wahidah kam tila'il bahri bima'ihi wal jawi bihawaihi. Anda, seandainya Anda memperhatikan alam semesta ini dengan basirah, dengan ilmu, tentu Anda akan melihat alam semesta ini dipenuhi oleh rahmat Allah yang satu ini. Sebagaimana samudra dipenuhi oleh airnya, sebagaimana angkasa dipenuhi oleh udaranya, kita akan menyaksikan rahmat Allah yang begitu luas. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara jejak rahmat Allah Ta'ala adalah Allah turunkan kitabnya, Allah utus Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin. Dan kami telah turunkan kepadamu Alkitab yang merupakan penjelasan atas segala sesuatu, menjadi petunjuk, menjadi rahmat, menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Dan Allah sebutkan diutusnya Rasul merupakan rahmat. Dalam surat Al-Anbiya 107 Allah firman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutusmu wahai Rasul kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Ini rahmat terbesar, rahmat yang menghantarkan kita dari kegelapan menuju cahaya, dari ketidaktahuan menuju ilmu, dari kebinasaan menuju keselamatan, dari kesengsaraan menuju kebahagiaan yang sesungguhnya, untuk mendapatkan rahmat yang 99 nanti di yaumil qiyamah. Maka ini adalah rahmat yang paling besar. Kemudian di antara jejak rahmat Allah Ta'ala adalah ampunannya. Kullu ibni Adam khata', setiap anak Adam itu banyak salah. Kita akui kita banyak salah. Al-insan mahalul khata' wa nisyan, manusia tempatnya salah dan alpa. Akan tapi kita punya Rabb yang maha penyayang, tahu kelemahan kita. Makanya Allah syariatkan taubat, Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahul ghafurur rahim. Katakanlah Rasul, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Apa yang dimaksud dengan rahmat Allah di sini? Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, apapun dosa kita, sebanyak apapun, seberat apapun dosa kita, kita punya Rabb yang maha pengampun. Sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, kasih sayang Allah Ta'ala. Kalau tidak ada ampunan Allah Ta'ala, binasa kita. Juga perhatikan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, lallahu afrahu bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatin bi ardin falatin fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa ayasan minha fa atta syajaratan fadlaja fi dhilliha qad ayasa min rahilatihi fa bainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'imatun indahu thumma akhadha bi hitamiha thumma qala min sidatil farah Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Kata Rasulullah SAW, sungguh Allah lebih gembira dengan taubatnya salah seorang di antara kalian melebihi kegembiraan orang yang berada di padang pasir yang luas di atas tunggangannya, ya, kemudian binatang tunggangannya itu kabur darinya, padahal di atas binatang tunggangan tersebut ada makanan dan minumannya. Dia cari-cari, putus asa dia dari binatang tunggangan tersebut, maka dia mendatangi sebuah pohon berbaring di bawahnya, putus asa dari binatang tunggangan tersebut. Tatkala dia dalam keadaan putus asa seperti itu, tiba-tiba dia dapati binatang tunggangannya tersebut berdiri di sisinya. Apa yang dia lakukan? Fa akhadha bihi tamiha, dia tarik tali kekangnya, kemudian dia berbicara saking gembiranya sampai salah ngomong. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, wahai ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ucapan kekufuran, tapi ini menunjukkan apa? Saking gembiranya. Dan ini menjadi dalil orang yang berbicara kekufuran tanpa sengaja, maka itu tidak dikafirkan.
Ini menunjukkan betapa gembiranya orang tadi mendapatkan kembali binatang tunggangannya beserta makanan dan minumannya, karena dia sangat butuh dengannya. Tapi tadi di awal dikatakan Allah lebih gembira dari orang tadi tatkala hambanya kembali kepadanya, padahal Allah tidak butuh dengan taubat hambanya, Allah tidak butuh dengan hambanya. Ini murni menunjukkan bagaimana cintanya, kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Kemudian di antara jejak ya rahmat Allah Ta'ala yang bisa kita saksikan adalah bagaimana kita melihat kasih sayang ibu kepada anaknya. Tidaklah ibu mengasihi anaknya kecuali itu disebabkan karena rahmatnya yang satu tadi. Dan berapa banyak, berapa juta, berapa miliar ibu-ibu. Umar bin Khattab pernah meriwayatkan sebuah hadis, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Kata Umar bin Khattab di hadapan kepada Rasulullah SAW para tawanan. Kemudian Rasulullah SAW melihat ada seorang perempuan yang mencari-cari anaknya yang terpisah darinya setelah peperangan. Tatkala dia dapati anak tersebut, maka dipeluklah anak itu, disusuinya, menunjukkan bagaimana cintanya ibu kepada anaknya. Melihat pemandangan seperti itu, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apakah mungkin ibu ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Tidak, demi Allah, kata para sahabat. Apa jawaban Rasulullah SAW? Wallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Sungguh Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi ibu ini kepada anaknya. Ibu mana yang mau melemparkan anaknya ke dalam api? Dan Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi ibu tadi. Bahkan Allah yang telah menciptakan orang-orang yang sayang kepada kita, menciptakan ibu kita, bapak kita, semua yang sayang kepada kita, Allah yang menciptakannya. Maka dia arhamur rahimin, yang paling penyayang dari para penyayang. Kurang apa lagi Allah Subhanahu wa taala? Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, 700 lipatan yang tidak terhingga. Kesalahan dicatat hanya satu saja. Itu pun kalau tidak bertobat. Kalau bertobat sepenuh langit sekalipun, kalau bertobat Allah ampuni. Atta ibn dzambi kama la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Kurang apa lagi Allah Subhanahu wa taala? Kemudian apa buah sekarang dari mengimani nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Melihat bagaimana kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya, buah yang pertama membuat kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jubilatin nufus ala hubbi man ahsana ilaiha, karena jiwa itu diciptakan untuk mencintai yang berbuat baik kepadanya. Semakin kita mengetahui kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala, pasti kita akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, al-haya minallahi azza wajalla, membuat kita merasa malu kepada Allah Ta'ala. Begitu luas rahmatnya, kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikitnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikitnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bagaimana berapa sering kita berbuat dosa kepada Allah Ta'ala, akan tapi Allah ampuni, Allah tutupi aib-aib kita, Allah maafkan kesalahan kita. Al-Aswad bin Yazid yang wafat tahun 75 Hijriah, beliau adalah paman dari Ibrahim An-Nakhai al-Hadis, muridnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Orang yang sangat sungguh-sungguh dalam beribadah dan saum, sampai dikatakan kulitnya itu sampai pucat. Tatkala meninggal dia menangis. Ketika ditanyakan kenapa, apa yang membuat engkau menangis? Seandainya Allah ampuni aku, ada perkara yang membuat aku gelisah, yaitu aku malu terhadap apa yang telah aku lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau membuat sebuah perumpamaan, seandainya ada seseorang laki-laki berbuat salah yang kecil kepada orang lain, kemudian orang lain tersebut memaafkan dirinya, maka laki-laki tersebut akan senantiasa malu kepada orang yang memaafkannya tadi. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berapa banyak dosa kita, berapa banyak kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah tidak tertanam dalam hati kita rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian yang ketiga, buah dari mengimani nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu kita berakhlak dengan sifat penyayang. Innallaha rahimun yuhibbur ruhama. Sesungguhnya Allah yang Maha Penyayang mencintai orang-orang yang penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Ya, kama tadinu tudan, sebagaimana engkau memperlakukan seseorang, seperti itu pula engkau akan diperlakukan. Maka kita berupaya untuk memiliki sifat rahmat, kasih sayang, ya, agar supaya kita dicintai oleh Ar-Rahman
Ar-Rahim. Dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan kasih sayang kita yang pertama adalah kedua ibu bapak kita. Rasulullah SAW pernah datangi seorang laki-laki. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Datang kepada Rasulullah SAW, seseorang bertanya kepadanya, "Man ahakun nas bi husni sahabati?" Siapakah manusia yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik? Apa jawaban Rasulullah SAW? Ummuk, ibumu. Tsumma man? Qala ummuk. Tsumma man? Qala ummuk. 3 kali ditanya. Siapa yang paling berhak? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Yang keempat baru bapakmu. Kata Pak ulama, kenapa ibu didahulukan dari bapak? Karena ibu itu berjuang untuk kita sendirian di 3 tempat. Pertama ketika hamil, sendirian dia. Yang kedua ketika melahirkan. Yang ketiga ketika menyusui. Makanya ibumu, baru kemudian bapakmu. Makanya Allah Ta'ala menjadikan berbakti kepada orang tua ini Allah gandengkan setelah perintah terbesar, yaitu mentauhidkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughuna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wahfid lahumu janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah pertama sebutkan, dan Rabbmu telah memerintahkan jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Ini perintah terbesar yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu wabil walidaini ihsana, ahsinu bil walidaini ihsana. Ihsana di sana maf'ul mutlak li taukidil makna, untuk menguatkan makna. Artinya berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Enggak cuma berbuat baik, sebaik-baiknya. Hasan al-Basri pernah ditanya, "Ma birrul walidain?" Apa itu birrul walidain? Berbakti kepada orang tua itu apa? Kata Hasan al-Basri, "Antabdala lahuma ma malakta wa antuti'ahuma fi ma amaraka bi ila an yakuna maksiatan." Yaitu engkau mengorbankan bagi mereka berdua apapun yang engkau miliki. Harta, jiwa, tenaga, ya. Apapun yang kita miliki untuk kedua orang tua kita, sebagaimana mereka berdua telah mengorbankan semua itu untuk kita. Dan engkau mentaati mereka berdua pada perkara yang mereka perintahkan, kecuali jika hal tersebut merupakan maksiat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga kita menjadi hamba-hambanya yang penyayang. Dan yang pertama kali yang paling berhak untuk mendapatkan kasih sayang kita adalah ibu kita, bapak kita, anak istri kita, tetangga kita, saudara kita, dan keumuman kaum muslimin. Dan semoga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ihwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ihwanana fi Filastin. Allahumma ansur ihwanana fi Filastin. Allahumma ansur ihwanana fi Filastin. Allahumma izzal Islam wa muslimin wa adhil syirka wa musyrikin wa dhammir a'da'aka wa a'da'ad-din ya Jabbar ya Qahhar ya Qawiyul Aziz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqimus shalah.